Indonesia yang tidak Indonesia. Nah ini mungkin Ustaz bisa memberikan pencerahan sedikit tentang kerajaan besar ini atau pasar besar ini bisa hancur gitu aja. Penyebab utamanya apa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sependek yang saya pahami, untuk tersebar luasnya dakwah Islam itu tentu kalau yang kita sengaja jangan membuat konflik. Saya bilang jangan membuat konflik, tapi melalui penugasan-penugasan. Makanya kan ketika di masa Nabi saja, Nabi kita Muhammad SAW, itu dakwah itu sudah mulai menyebar keluar Jazirah Arab, termasuk ke Mesir, sudah sampai Mesir itu, termasuk sampai ke Persia sudah. Nah, jadi Mesir itu kan sebagian Afrika, sebagian ada Eropanya kalau nggak salah ya, sebagian ada, ya pokoknya bukan Arab lah. Cuman Mesir itu terislamkan, terarabkan Mesir itu. Kalau Persia itu terislamkan tapi tidak terarabkan. Kalau Indonesia campur aduk, ada yang terislamkan, terarabkan, ada yang terarabkan nggak terislamkan. Jadi ada orang kalau ngomong alhamdulillah insyaallah, gak sholat itu ya ada gitu. Semacam-macam. Nah jadi singkat kata singkat cerita, nggak harus nunggu konflik Pak. Cuman maksud saya di antara hikmah konflik di Timur Tengah itu Islam menyebar ke seantero jagat itu. Karena ketika konflik terjadi, itu militannya pasti diburu Pak. Itu ketika Daulah Bani Abbasiyah menggulingkan Daulah Bani Umayyah itu semua keturunan Daulah Bani Umayyah diburu oleh Daulah Bani Abbasiyah, itu sampai lari ke Eropa itu Pak. Abdurrahman Ad-Dakhil itu terus mendirikan kerajaan Spanyol itu sampai lari ke sana itu gara-gara diburu oleh Daulah Bani Abbasiyah saat itu. Ya nggak bagus sebenarnya itu memburu saudara sesama Muslim. Tapi hikmahnya ya Islam nyebar ke Eropa itu gara-gara itu diantaranya. Ya saya katakan Baghdad digulingkan oleh pasukan Mongol Tartar itu. Tapi ternyata di antara anaknya Raja Genghis Khan itu, Kaisar Genghis Khan itu masuk Islam kan? Karena ketika Genghis Khan berhasil menaklukkan Baghdad itu, kan anak-anak mereka harus belajar. Nah di situ nggak ada guru kecuali beragama Islam kan. Akhirnya anak-anaknya diajari oleh guru-guru Muslim. Akhirnya beberapa anaknya Genghis Khan masuk Islam. Begitu jadi raja menyebarkan Islam sampai ke India, sampai ke Cina itu Genghis Khan itu. Anak-anaknya Genghis Khan. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 anaknya Genghis Khan yang masuk Islam itu. Di antara yang saya hafal namanya Joshi itu, ada namanya Joshi. Nanti beli bukunya aja, ada bukunya itu. Mongol Tartar penghancur daulah Islam tapi juga penyebar Islam ke seantero jagat itu. Ada bukunya itu. Nah itu diantara hikmah, namanya hikmah itu Pak. Itu yang saya bilang tadi, setan salah program, diadu domba intern kaum muslimin tapi malah Islam nyebar kemana. Saya tadi bilang tadi ada radio dakwah, ustadznya pecah kongsi. Namanya ustadz pecah kongsi bisa kan bikin radio dakwah baru, akhirnya banyak radio dakwah. Rumah Quran berantem sama masjid, akhirnya keluar dari masjid malah bikin rumah Quran banyak di perumahan. Saya nggak sebut nama perumahannya lah, karena penghuninya banyak yang ikuti di Facebook satu di takutnya ya pokoknya itu akhirnya banyak rumah Quran situ itu. Jadi setannya malah bingung lagi piye tuh berantem kok malah banyak rumah Quran gitu. Sama dengan di daerah, anaknya kiai itu berantem. Namanya anak kiai berantem, pisah, bikin pondok juga. Akhirnya pondok banyak itu. Nah, itu barokah hikmahnya berantem. Tapi ya kita jangan berantem. Kita programnya tetap yang baik-baik aja. Wallahu a'lam shawab. Yang kedua tentang apa? Oh, sebab ya. Daulah-daulah Islamiyah itu jatuh kebanyakan ketika mereka sudah menjauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW, baik pemimpinnya maupun rakyatnya. Justru ketika mereka
dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW, mereka mencapai kejayaan yang sangat luar biasa. Kalau kita belajar dari Baghdad, itu runtuhnya itu gara-gara pemimpinnya dan rakyatnya mulai menjauh dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW. Artinya enggak terbimbing dengan wahyu lagi. Terus dunia mulai mengerasuki hati pemimpin dan rakyatnya, hancur. Termasuk Spanyol, Andalusia itu hancur gara-gara pemimpinnya dan rakyatnya mulai menjauhi Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW, mulai mencintai hiburan dan dunia, udah jatuh muslimin. Itu. Jadi sejarah mencatat jatuhnya kaum muslimin itu gara-gara itu. Di samping karena pengkhianat dari dalam ya. Gara-gara pengkhianat dari dalam. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Cukup dulu nggih. Monggo Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih nyambung tadi Ustaz yang Oke. soal konflik. Oke. Kalau nggak salah kan ada perang Jamal, perang Siffin. Iya, betul. Yang sebenarnya kalau dipelajarin katanya kan dia coba gitu. Cuma kan Iya. tetap aja dulu-duluan gitu. Oke. Dulu-duluan. Dan sebagian sahabat dulu juga di situ. Nah, oke. Gimana sih statusnya kaum muslim yang terbunuh di saat kemudian kan sama-sama Allahu Akbar kalau nggak salah ya. Iya. Di sini Allahu Akbar, sini Allahu Akbar juga. Hmm. Gimana status yang terbunuh di saat yang kedua. Sekarang ini mungkin banyak kedengaran kata-kata adab sebelum ilmu. Nah, menurut Ustaz gimana dengan statement ini? Oke. Yang pertama, saya ulang tadi ya, kita tetap tidak mendukung konflik. Kita tidak mendukung pertengkaran intern kaum muslimin. Kita tidak mendukung apalagi sampai terjadi pertumpahan darah. Kita tidak mendukung itu. Kita ingkari lah itu. Nah, apa yang terjadi pada para sahabat Nabi? Nabi cuma berpesan terkait dengan sahabatku, kalian kalau nggak ngerti diam aja deh. Gitu. Makanya terkait konflik intern para sahabat di masa itu kita diam. Kenapa? Karena masing-masing punya ijtihadnya sendiri-sendiri. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu juga berijtihad. Sayyidina Ali juga berijtihad, Siti Aisyah juga berijtihad bahwa dalam ijtihad itu ada kesalahan, benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Dalam hadis Sahih Bukhari dijamin itu. Jadi dulu para sahabat sudah selesai dengan ijtihadnya, dengan amalnya. Itu urusan beliau dengan Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil pelajaran saja dari situ agar jangan sampai kita mengalami hal yang serupa. Nah, kita tahu di masa itu provokatornya itu namanya Khawarij. Karena sebenarnya kan Siti Aisyah radhiyallahu anha kan datang sebagai mediator untuk mendamaikan pihak kubu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan kubu Muawiyah. Dan sebenarnya perdamaian itu sudah berhasil dilakukan di Dumatul Jandal. Cuman terus kemudian ya tadi lagi-lagi ada kelompok yang tidak puas dengan keputusan politik itu, dia memisahkan diri keluar, namanya Kharij. Karena banyak namanya Khawarij. Pihak ini malah akhirnya memusuhi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan memusuhi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Dan mereka inilah yang menginginkan konflik itu terjadi, sehingga diprovokasi agar bagaimana kemudian terjadi perang. Kita tahu saat terjadi damai kan tiba-tiba jangan sampai ada yang menyerang, tiba-tiba ada batu yang terlempar kan? Siapa yang memulai itu? Nah, itu pertanyaannya. Berarti ada yang memicu saat itu. Nah, jadi memang provokatornya ada di situ itu. Nah, kita ambil pelajaran jangan sampai kita mengalami hal yang serupa. Saya ulang, konflik-konflik intern kaum muslim itu tetap kita hindari dan kita ingkari gitu. Kalau bisa jangan sampai terjadi. Kita upayakan, kita doa dan macam-macam. Bahwa kemudian terjadi, kita ambil hikmahnya saja. Itu yang pertama dulu nggih, yang pertama. Jadi yang pertama, yang kedua apa tadi? Lupa saya. Oh iya, betul tidak salah memang. Adab sebelum ilmu itu betul tidak salah. Cuman begini, bagaimana kita bisa beradab kalau kita tidak berilmu juga? Itu harus ya, karena ya di Sahih Bukhari itu
di Sahih Bukhari itu ada bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu di Sahih Bukhari. Ada bab judulnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Penting sebelum ngomong, sebelum bertindak itu berilmu terlebih dahulu. Misal kita para suami ini, atau bagi Anda yang calon suami, itu harus banyak belajar. Sebelum menikah harus banyak belajar. Kita yang sudah menikah pun juga harus banyak belajar. Seorang suami kalau banyak belajar, dia akan punya banyak katalog sikap. Dia akan punya banyak katalog sikap. Sehingga kalau istri berbuat salah, kalau anak berbuat salah, bisanya nggak cuma marah. Kenapa nggak cuma marah? Karena punya banyak ilmu, sehingga punya banyak katalog sikap, gitu loh. Nah, banyak ilmu itu harus dikuatkan dengan adab, supaya ilmu itu menjadi indah. Nah, sebab kenapa ilmu itu tidak indah? Gara-gara tidak ada adab itu. Nah, makanya itu saling berkait bertaut saya kira. Jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal itu dalam Sahih Bukhari. Tapi ada juga teori yang mengatakan al-adab qabla al-ilm. Jadi mendahulukan adab sebelum ilmu. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa beradab kalau tidak berilmu? Jadi tetap harus pakai ilmu. Saya kira ngoten nggih. Wallahu alam bisawab. Monggo yang lain. Cukup nggih? Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Hikam Majelis Syuhada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, majelis sudah tersedia di Islami depan masjid. Untuk itu kami harapkan pada para jamaah semuanya yang ingin menikmati sambil minum kopi